Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pesona Inspira. Apa kabar sore hari ini? Semoga baik, sehat, semangat, masih terus dengerin 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Setelah baru saja azan asar sudah berkumandang untuk wilayah Wonosobo dan sekitarnya, kini kita kembali di Radio Pesona untuk ikuti acara yang sudah ditunggu dan dinanti ya setiap hari Rabu. Ini ada Rumpun Padi, Rumpi untuk Pangan Pertanian Perikanan Indonesia bersama saya Mita Rosana yang sudah siap untuk menemani Pesona Inspira dengan tema seputar pangan, pertanian maupun perikanan begitu ya. Dan di studio Radio Pesona ini sudah ada dua narasumber kita, di mana hari ini kita akan ngobrolin tentang peluang usaha perikanan di Kabupaten Wonosobo. Kira-kira peluang usaha perikanan di Kabupaten Wonosobo itu menjanjikan atau tidak gitu ya? Kalau misalnya serius ditekuni gitu ya, atau mungkin nggak usah ditekuni aja sudah menjanjikan begitu. Nah, kita sudah ada narasumber, mungkin saya sapa terlebih dahulu. Ini yang pertama ada Bapak Haryanto, STRPI, selaku Koordinator Penyuluh Perikanan Kabupaten Wonosobo. Halo Pak Haryanto, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum Mbak Mita. Iya, waalaikumsalam Pak Haryanto, apa kabar? Alhamdulillah sehat Mbak. Sehat baik, semangat ya Pak ya Semangat, hari ini ya. iya semangat pagi ini. Walaupun sudah sore tapi semangatnya masih pagi gitu Semangatnya ya, harus terjaga, menyala. Oke nih, selain Pak Hari, ini ada juga Bapak Supomo SPI dari Penyuluh Perikanan Kabupaten Wonosobo. Saya sapa juga. Halo Pak Pomo, selamat sore. Selamat pagi Mbak Mita. Ini saya nggak kalah sama koordinator ini. Nggak kalah ya, harus selamat pagi. Ya. Walaupun kita karena pekerjaan sampai malam juga tetap selamat pagi. Selamat pagi terus ya, karena saking semangatnya. Semangat. Bukan semangat ya Pak ya. Bukan semangat. Pak Pomo apa kabar? Sehat juga semangat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat selalu semangat. Semangat selalu. Sudah update konten di media sosial hari ini Pak? Oh tentunya sudah. Ini biar teman-teman itu tahu sebenarnya kualitas saya itu seperti apa gitu loh Mbak Mita. Oke. Jadi ini kedua narasumber kita ini juga punya akun Instagram masing-masing nih. Pak Haryanto akun Instagramnya adalah Haryanto Banar, benar Pak? Betul. Oke. Kalau Pak Pomo, Supomo Jogonegoro. Betul. Keren namanya itu Pak. Keren ya. Jogonegoro. Gitu. Selalu menjaga negara ini. Pokoknya di follow ya Pesona Inspira nih untuk akun Instagram dari kedua narasumber kita nih yang sudah memang aktif di media sosial untuk mengabarkan kira-kira kegiatan-kegiatan di dunia perikanan seperti apa gitu ya. Oke, nah hari ini kita bakal ngomong tentang peluang usaha perikanan di Kabupaten Wonosobo ya. Nah ini mungkin untuk Pesona Inspira yang nanti mau gabung silahkan di 0823 2383 9996. Nah kali ini kita akan ngobrolin tentang peluang usaha perikanan di Kabupaten Wonosobo nih. Mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu gitu ya, bidang perikanan di Kabupaten Wonosobo itu potensinya dan peluang usahanya sebenarnya menjanjikan atau tidak sih gitu. Silahkan Pak. Baik, terima kasih Mbak Mita, izin kita untuk berdiskusi ya pada sore kali ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih nih untuk Pesona FM atas kesempatan kami untuk bisa hadir di sini. Ini yang ketiga kalinya Mbak Mita kita hadir di sini dan menyapa sedulur-sedulur untuk Minamania semuanya di Kabupaten Wonosobo ini. Terima kasih sekali lagi. Ini bagian dari komunikasi kita untuk mengabarkan bahwa perikanan itu istilahnya hal yang cukup menarik jika digeluti gitu Mbak Mita. Kembali terkait dengan potensi perikanan di Wonosobo Mbak. Kalau kita bicara potensi tentu Wonosobo sebagai daerah dengan geografis pegunungan ini dari sumber daya alam terutama air cukup melimpah. Di beberapa kecamatan di Wonosobo ini memang terkenal airnya melimpah ruah dan ini menjadi salah potensi yang cukup sangat baik untuk dikembangkan di bidang perikanan. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan di daerah-daerah yang mungkin sumber daya airnya itu kurang, itu tidak menutup kemungkinan untuk dikembangkan usaha perikanan. Nanti kita contohkan beberapa tempat yang mungkin secara geografis masa iya sih di situ ada perikanannya ya. Kita nanti diskusi ke sana Mbak. Untuk di perikanan sendiri Mbak ada beberapa subsektor ya Mbak ya. Yang pertama tentu yang sebagian besar orang kenal adalah
budidaya ikan. Jadi membudidayakan ikan di kolam, entah kolam tanah, kolam semi permanen atau beton, bahkan sekarang ada kolam dari terpal dengan konsep teknologi bioflok, dari sistem bioflok seperti itu. Kemudian selain budidaya, tentu di perairan umum kita punya salah satu tempat perairan darat namanya ya Pak, seperti Telaga Menjer, kemudian Waduk Madas Lintang, dan daerah aliran sungai, baik sungai besar ya, sungai Serayu, kemudian sungai Bogowonto, itu terkait dengan usaha penangkapan. Ini biasanya para nelayan yang mengusahakan usaha di penangkapan tangkap. Kemudian selanjutnya adalah subsektor di pengolahan ikan, Pak. Ini memang cukup menarik sebenarnya. Karena apa? Sebenarnya titik tumpu dari usaha itu adalah bagaimana hasil akhir itu diterima pasar. Ini peran dari pengolahan ini sebenarnya yang cukup menarik kalau diolah kemudian menjadi bisnis yang insya Allah nanti cukup menjanjikan, dan ini pun bisa digeluti oleh ibu rumah tangga dan orang-orang yang punya intens atau interest untuk bisa mengembangkan olahan ikan, Pak. Kemudian selanjutnya juga ini tren terbaru mungkin ekonomi kreatif ya. Ini ekonomi kreatif berbasis perikanan ini sebenarnya juga ada beberapa yang sudah bisa memanfaatkan itu, Pak. Mungkin seperti itu. Gambaran kira-kira untuk potensi perikanan di Wonosobo. Oke, artinya nih sangat menjanjikan karena sumber daya alam yang melimpah di Kabupaten Wonosobo airnya mengalir gitu ya. Di mana-mana kayaknya nggak bingung kekeringan dan kekurangan air karena di Wonosobo nih banyak. Nah, ada sektor perikanan, ada beberapa subsektor nih. Mungkin Pak Pomo bisa dijelaskan nih kira-kira subsektor dari perikanan tuh apa aja sih gitu, silakan. Oke Mbak Mita, terima kasih. Untuk sektor perikanan itu secara umum itu ada perikanan budidaya, kemudian perikanan tangkap, ada untuk di Wonosobo, kemudian ada yang namanya dari sektor pengolahan ikan. Ini sangat menarik sekali sebenarnya kalau untuk di Wonosobo, karena di kabupaten yang notabene pegunungan itu ada nelayan, karena jarang-jarang sekali ini di daerah pegunungan, kemudian di wilayah tengah, di tengah pulau ya, bukan seperti di pesisir, tapi nyatanya banyak sekali nelayan. Kemudian untuk sektor yang pertama Mbak Mita dan Minamani ya, untuk sektor perikanan budidaya ini peluangnya tentunya sangat luar biasa ini Mbak Mita. Oke, jadi ada beberapa sektor nih, yang ada sektor perikanan budidaya, sektor perikanan tangkap dan lain-lain gitu ya Pak Pomo ya. Nah, sektor perikanan budidaya itu bisa dijelaskan itu tuh sebenarnya apa sih gitu? Ya, perikanan budidaya itu artinya adalah ikan yang kita budidayakan di wadah tertutup. Ketika dia di liar berarti dia bukan budidaya. Walaupun di kolam sendiri gitu? Ya, di kolam sendiri tapi tidak diopeni, hanya disuruh, kalau bahasa Jawa ini ambekan, belum bisa dibilang budidaya dong. Oke, berarti karena belum ada perlakuan ini Mbak Mita. Iya. Berarti memang harus dirawat gitu ya Pak ya? Iya, orang saja dirawat loh Mbak Mita, kenapa ikan enggak? Dan di usaha budidaya ini ada dua kategori sebenarnya, ada konsumsi, kemudian ada untuk ikan hias. Yang tujuannya tentunya kan beda, konsumsi untuk makanan, kemudian ikan hias tujuannya adalah untuk rekreasi. Kemudian untuk peluang usaha melihat dari AKI di Kabupaten Wonosobo ini kan selalu meningkat. Tentunya dengan AKI yang selalu meningkat setiap tahun ini membutuhkan produksi ikan dari kegiatan budidaya, terutama ikan konsumsi, kan harus seimbang antara stok dan demand, itu harus seimbang, sehingga peluangnya masih sangat terbuka lebar untuk kegiatan budidaya ikan konsumsi. Dan kalau kita melihat, tadi saya sempat ngobrol-ngobrol di markas kita di kantor, itu Wonosobo itu katanya Mbak, wilayahnya itu wilayah orang-orang geragas. Oh gitu ya, bener gitu ya Pak Hari ya. Iya. Seneng makan maksudnya. Seneng makan gitu ya. Ini karena Pak Pomo ngeliatinnya ke saya gitu ya. Karena kalau kita lihat di Wonosobo, dari ujung masuk Kabupaten Wonosobo sampai keluar isinya itu rumah makan.
Oke. Nah, kita harus memanfaatkan apa? Ketika banyak rumah makan dan pastinya sekarang di rumah makan itu ada menu ikan. Nah, ini kan menjadi potensi. Iya, apalagi ini udah jadi kayak program dari pemerintah untuk gemari gitu ya, gemar makan Gemar ikan. makan ikan, Betul, Gitu. salah satunya untuk mengentaskan stunting, Mbak. Stunting. Jadi harapannya jangan seperti saya ini, bukan hanya orangnya yang stunting, tapi namanya juga stunting. Ini 6 huruf kan stunting ini, Mbak. Kurang panjang Oh gitu ya. iya, betul. Ya ini biar kalau tumbuh tuh ke atas nggak ke samping kayak saya juga ya Pak. Oh, sama ya, Mbak ya. Harus salaman ini nanti. Oke, jadi peluang usaha sektor perikanan budidaya itu memang apa ya, kayak yang benar-benar dirawat gitu ya Ya. Pak ya, punya sendiri. Dan ada juga tadi yang dikonsumsi dan juga yang hias Betul gitu. sekali, ada yang hias. Nah, yang hias ini apakah juga menjanjikan di peluang perikanan, peluang usaha perikanan di Kabupaten Wonosobo nih, selain banyaknya rumah makan gitu Pak? Iya. Ya jelas sangat menjanjikan ini, Mbak. Nanti Pak Hari akan menjelaskan di mana kita tidak berpikir di suatu wilayah itu ada budidaya ikan, tapi nyatanya omsetnya sangat besar, Mbak Mita, nanti di ekonomi yang perikanan kreatif ini masuknya. Yang jelas untuk di perikanan budidaya ini selain konsumsi dan ikan hias itu ada segmen lagi, Mbak. Ada Apa itu? segmen Ha-ha. pembenihan, kemudian ada pendederan, Ada pendederan, dan pembenihan, yang terakhir adalah pembesaran. pembesaran. Seperti itu. Oke. Nah, itu jadi ternyata ya Pesona Inspira dan juga Mina Mania. Mina Mania. Mina Mania. Mina Mania. Mantap gitu. Mantap. Semangat kan gitu. Semangat. Oke. Nah, tadi kan dijelaskan oleh Pak Pompon bahwa sektor perikanan budidaya ini ada beberapa subsektor, ada pembenihan, terus juga pendederan dan juga pembesaran. Nah, Pembesaran. sebelum kita masuk ke satu-satu nih Pak, nah itu sebenarnya apa aja sih gitu ya? Artinya, maknanya, bedanya dari pembenihan, pendederan dan pembesaran ikan, Pak Hari? Iya, baik, terima kasih Mbak. Jadi sebelumnya nih mohon maaf tadi Mas Pomo menyampaikan aki-aki itu kan mungkin untuk yang belum Iya. mengerti apa sih Aki aki mobil, sepeda motor aki gitu. motor kan gitu Mbak ya. Jadi Oke, aki baik. itu singkatan dari angka konsumsi ikan. Baik. Jadi ini bagian dari apa namanya tolok ukur untuk sebenarnya seberapa banyak sih konsumsi masyarakat terhadap ikan. Kalau kita melihat di Wonosobo ini tahun 2023 baru mencapai 26,1 kg per kapita per tahun, Mbak. Iya. Dan ini tentu masih jauh dari angka ideal dari nasional, itu sudah di angka 56,48 kg per kapita per tahun. Seperti itu, Pak. Jadi memang indikatornya itu adalah salah satunya ketika semakin tinggi konsumsi ikan itu berkorelasi dengan salah satunya tingkat kecerdasan dan tentu juga kesehatan juga. Contoh sebagai mungkin negara yang maju Jepang itu boleh menjadi orientasi bagaimana negara yang konsumsi ikannya cukup tinggi itu berlinear dengan kemajuan. Seperti itu, Mbak. Baik, Oke. terkait tadi Mbak pembenihan ya. Iya. Pembenihan itu adalah usaha atau segmentasi yang nanti hasil akhirnya itu adalah menjual ikan yang nanti akan dibesarkan. Jadi benih. Jadi outputnya adalah benih ikan. Di Wonosobo ini ada beberapa jenis yang cukup familiar ya, jenis ikan yang cukup sering umum atau dikenal. Kalau Mbak Mita kenalnya ikan apa, Mbak? Ikan nila, Ikan nila, oke. ikan lele, Lele, mujahir, mujair, ikan patin. ikan patin. Udah sih itu. Oh gitu, Iya, Pak ya. aduh. Belum 5 ini, Mbak. Oh, belum lima ya. Belum 5. Apa Wah. lagi ya Pak? Ternyata Mbak Mita ini juga minamania juga ini ya. Oh iya dong Pak. Oh ya. Tadi betul Mbak, ada nila, kemudian ada lele, kemudian ya ada patin. Secara umum juga tadi ikan mas juga ya Mbak ya. Jadi sebenarnya segmentasi pembenihan ini cukup ceruk pasarnya itu cukup tinggi Mbak. Kalau kita melihat begini, di Wadas Lintang itu ada budidaya karamba jarang apung. Itu kebutuhan sebetulnya benihnya itu tiap siklus itu cukup besar. Nah, pangsa pasar ini yang selama ini masih belum tergarap oleh masyarakat Wonosobo sendiri. Kita sebenarnya mengedukasi dan memberikan peluang dan jejaring untuk bagaimana memasukkan ikan di Wadas Lintang misalkan.
Cuma selama ini memang ada kecenderungannya belum sistem di pembenihan ini belum seperti yang diharapkan, sehingga antara kebutuhan dan suplai yang ada itu tidak seimbang, sehingga masih mengambil dari benih ikan dari luar. Nah, ini sebenarnya ada potensinya seperti itu, Pak. Kemudian pembenihan lele, kalau kita tadi disampaikan jangan berkecil hati nih untuk daerah-daerah yang mungkin dari sumber daya airnya tidak begitu melimpah, apa bisa sih mengusahakan ikan yang bisa jadi untuk kegiatan ekonomi. Contoh di daerah Kalibiro itu, Mbak, ada beberapa desa yang istilahnya minim sumber daya airnya, tetapi karena potensi pengelolaannya cukup ya ditekuni, itu ya bisa menjadi salah satu bagian dari kegiatan ekonomi di Desa Lebak. Kemudian yang memproduksi lele, benih lele, Mbak ya. Kemudian sekarang ini juga di beberapa tahun terakhir di BPP Citra Tani Kalibiro itu juga memproduksi benih lele, Mbak. Jadi ya sekaligus juga ini bagaimana sebetulnya ada potensi-potensi daerah yang bisa diangkat melalui kegiatan pembenihan ikan, karena segmen pasarnya atau ceruk pasarnya itu masih cukup terbuka, cukup lebar. Kemudian mungkin di daerah ini, Pak, Kecamatan Kejajar itu kan secara geografis sangat dingin ya. Istilahnya itu daerah yang paling tinggi kalau geografisnya di Wonosobo. Ternyata di daerah tertentu itu sebagai penghasil ikan hias yang cukup besar, Pak. Selama ini mungkin orang tidak melihat di daerah Desa Campur Sari itu ternyata juga ada pembenihan ikan hias jenis cana, auranti, itu juga luar biasa. Jadi sebenarnya keterbatasan lingkungan atau alam itu sebenarnya bisa diterobos oleh ide-ide kreatif dan inovasi dari orang. Jadi faktor sumber daya alam, tapi yang juga yang paling penting adalah sumber daya manusianya, Mbak. Mungkin seperti itu. Oke, jadi sumber daya alam penting, sumber daya manusia nggak kalah penting. Tidak kalah penting gitu. itu, dua-duanya harus jalan. Oke, Seperti itu, Mbak. Nah tadi kita sebelum lanjut ke subsektor yang lainnya gitu ya, Pak ya. Betul. Tadi saya tertarik dengan angka konsumsi ikan di Kabupaten Wonosobo ini 26,1 kg per kapita. Per tahun, Mbak. Per tahun. Per nah, tahun. ini kira-kira kalau dari ini kan angka konsumsi ikan kabupaten nih ya, Pak ya. Betul. Kalau dengan angka konsumsi ikan Provinsi Jawa Tengah ini kira-kira sudah memenuhi standar atau belum nih Pak untuk Wonosobo sendiri, Pak? Kalau berdasarkan data belum, Mbak, masih ada gap gitu. Jadi kalau Provinsi Jawa Tengah itu di angka sekitar 37,2 kg per kapita per tahun. Wah, ini masih jauh. Jauh Iya. ya. Apakah ini faktornya karena Wonosobo yang daerah pegunungan atau memang ya angka konsumsi manusianya di Wonosobo nih kebanyakan suka tempe kemul daripada ikan gitu, Pak? Ya, sebenarnya gini, kalau kita di program Gemar Ikan, gerakan memasyarakatkan makan ikan, itu kan di situ disebutkan bahwa kelebihan-kelebihan dengan makan ikan. Contohnya misalkan dengan banyaknya unsur-unsur yang diperlukan oleh manusia, terutama misalkan di 1000 hari pertama setelah kelahiran, anak-anak itu dianjurkan untuk diarahkan untuk banyak mengkonsumsi ikan, karena ini terkait dengan masalah kecerdasan. Di situ ada DHA dan unsur-unsur lain yang sangat dibutuhkan pada waktu pertumbuhan. Kemudian ibu-ibu pada waktu fase hamil dan juga itu dianjurkan untuk mengkonsumsi banyak ikan, sehingga nanti kedepannya itu mencegah stunting, karena bagaimana juga stunting ini bagian dari strategi pembangunan di Wonosobo untuk bagaimana angka stunting ini bisa ditekan semaksimal mungkin, seperti itu, Mbak. Dan lewat banyak makan ikan, seperti itu, Mbak. Oke, jadi memang kalau kita gemar makan ikan tuh pasti akan menurunkan angka stunting gitu ya. Ya, berkorelasi, ada gizinya. korelasinya Iya, dari gizi. ada DHA, ada EPA, ya banyak, Pak. Ini Wah, pokoknya itu. Ini untuk diet juga cocok ya, Pak ya? Cukup. Masuk Kalau Mbak ya? Mita misalkan kedepannya ada program diet, ya coba banyak untuk makan ya? ikan. Gitu. Oke, baik. Jadi angka konsumsi ikan di Kabupaten Wonosobo ini masih jauh dengan angka konsumsi ikan Provinsi Jawa Tengah. Bahkan nasional. Makanya Bahkan nasional. tugas kita bersama, Mbak, Iya. untuk bagaimana meningkatkan capaian angka konsumsi ikan. Seperti itu. Oke, padahal nih ya tadi sumber daya alamnya melimpah ruah. Melimpah gitu ya. ruah. Oke, baik. Nah, kalau tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hari tentang peluang usaha subsektor pembenihan ikan. Nah, yang lainnya nih usaha subsektor yang lainnya apalagi nih Pak Pomo, mungkin bisa dijelaskan lagi. Baik. Jadi setelah usaha pembenihan ini dilanjutkan pendederan sebenarnya. Tapi pendederan juga biasanya masuk di sektor pembenihan.
Oke, kalau pendederan tuh apa sih? Pendederan itu kalau ibarat Bedanya umur itu pembenihan. dari bayi ke remaja seperti itu. Oke, kalau pembenihan itu kan Pembenihan itu hasilnya nanti telur. benih telur dan telur yang baru menetas atau Oke. istilahnya larva. Ya, Begitu. kalau pendederan ya kakaknya itu ya, Ya Pak. kakaknya itulah setelah lahir kemudian sampai remaja itu fasenya pendederan. Tapi sama-sama masih di produk akhirnya masih benih. Oke. Beda dengan pembesaran. kegiatan pembesaran, betul. Kalau pembesaran ikan, nah ini menariknya di situ tuh apa nih, Pak? Nah, yang menarik di sini adalah untuk pembesaran ikan kalau di Wadas Lintang itu ada 2 kategori untuk pembesaran ikan. Yang satu istilahnya kalau di sana itu UK, UK itu apa, Pak? ukuran kecil. Oh, UK ukuran kecil. Ya. Kemudian yang satunya UB. Ukuran besar dong pasti Betul. ya. Wah, cerdas ternyata Mbak Mita ini. Ya karena saya gemar makan ikan. Oh gitu ya. Berarti terbukti ya dari Iya. makan ikan itu membuat kita cerdas gitu. Iya, Oke, jadi kalau subsektor pembesaran ikan ini memang yang apa ya namanya udah mulai ceritanya perawatannya juga lebih ini ya Pak ya? Lebih mudah dibanding dengan Oh, lebih pembenihan. mudah. Betul. Karena yang namanya pembesaran kan kita hanya butuh ngasih makan aja beres. Oke. Tapi kalau secara teknis tidak hanya ngasih makan terus besar, tidak. Tapi harus didukung dengan kegiatan pembenihan. Karena di kegiatan pembenihan itu harus ada yang namanya benih berkualitas. Benih berkualitas itu asalnya dari induk yang berkualitas, seperti itu. Karena kalau orang Jawa itu kan ada bibit, bebet, bobot. Di ikan juga sama. Jadi ada terahnya, kelihatan seperti apa, ini keturunan dari siapa, agar apa? Harapannya di pembesaran ini bisa sukses. Karena yang terjadi di masyarakat kadang begini Mbak Mita, ukuran ikan yang kecil itu disebut benih, padahal belum tentu dong. Ikan stunting ada nggak Pak? Oh banyak. Mungkin saya kalau jadi ikan itu saya dianggap masih benih ini. UK ya Pak ya? Iya, Ukuran UK. kecil ya? Gitu ya. Mungkin kalau saya belum beruban mungkin saya dikira masih SMP ini. Oke. Gitu. Karena ukurannya yang masih UK. Jadi dari pembesaran ikan sendiri ini kecil bukan berarti benih gitu ya Iya. Pak ya. Bisa saja memang usia yang sudah dewasa namun Betul ikannya sekali. bentuknya kecil. Iya. Nah itu emang biasanya jenisnya yang kecil atau memang ada faktor-faktor lain yang membuat akhirnya ya mungkin ikan itu jadi ikan stunting gitu Pak. Iya. Terutama sebenarnya ikan kemudian yang sulit untuk tumbuh atau sulit untuk tumbuh menjadi besar itu salah satunya adalah genetik. Oke. Nah, dari faktor ini kebiasaan di Wonosobo, ini kita berbicara Wonosobo ya. Di Wonosobo itu kalau beli ikan nila, beli benih tahun ini, nanti berarti 20 tahun ke depan tidak usah beli benih Mbak Mita. Karena biasanya sudah beranak pinak di kolam, nanti yang besar diambil, yang kecil dibiarkan besar di tahun depannya lagi, kemudian ada yang kecil lagi dan dipelihara lagi. Nah ini yang akan merusak genetika. Karena terjadi perkawinan sedara seperti itu Mbak Mita. Oh gitu, berarti emang harus ini ya diumbar gitu maksudnya sekali. Iya. gitu ya, Pak ya. Jadi kalau panen ya panen total diambil saja. Yang Oke. kecil-kecil kan bisa buat sodakoh buat tetangga biar jadi ikan crispy kan bisa. Ini produknya juga Banyak ya, bagus Pak ya, ini, nanti banyak ya. sekali. Oke baik. Tidak ada yang dibuang lah. Nah, di pembesaran ini juga sebenarnya di Wonosobo kan potensinya sangat bagus karena sumber air mengalir sepanjang tahun. Ya, jarang sekali di Wonosobo terjadi kekeringan gitu ya. Alhamdulillah. Melimpah ruah. Melimpah. Ya, sangat Oke. melimpah ruah. Hanya di beberapa tempat mungkin yang kekurangan air. Iya, tapi secara garis besar nih Wonosobo memang banyak yang membudidayakan ikan juga gitu ya, Betul. per rumah-rumah gitu ya. Iya. Oke, karena melimpahnya air. Ya. Nah, ada yang sudah gabung di WA-nya Radio Pesona. Terima kasih sekali. Ini ada beberapa pertanyaan. Habis ini akan segera langsung saya tanyakan kepada kedua narasumber kita. Menarik sekali perbincangan kita. Padahal saya juga masih ingin fokus ke subsektor pembesaran ikan tuh seperti apa dan lain-lain. Tapi kita harus break sejenak. Pesona Inspira nanti akan kita lanjutkan di sesi berikutnya. Jadi pastikan masih di 92,4
92,1 FM Radio Pesona di sajian Rumpun Padi, Rumpi untuk Pangan, Pertanian dan Perikanan di Indonesia. Masih bersama saya Mita dan juga ada dua narasumber kita, ada Pak Hari dan juga Pak Pomo. Kami akan kembali sesaat lagi. Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Masih bersama saya Mita untuk Rumpun Padi, Rumpi untuk Pangan, Pertanian dan Perikanan Indonesia. Nah, kita masih ngobrol menarik tentang peluang usaha perikanan di Kabupaten Wonosobo. Ternyata peluangnya cukup menjanjikan. Bahkan sebenarnya banyak sekali peluang, namun kita sampai kewalahan gitu. Artinya stoknya kurang. Berarti kita kalau beternak atau misalnya ya berbisnis ikan sangat menjanjikan gitu ya Pak. Betul. Ya? Betul. Oke, nah karena udah ada pertanyaan yang masuk, ini akan saya sampaikan. Yang pertama ini ada Pak Rahmat di perbatasan Kalikajar Sapuran. Mbak Mita mau tanya, kalau budidaya ikan terus atasnya ada ternak ayam atau ternak kambing, itu kira-kira aman atau enggak sih? Karena saya melihat banyak yang bawahnya kolam tapi atasnya buat peternakan. Di beberapa tempat khususnya tetangga saya ada yang kayak gitu juga. Oke, kira-kira gimana nih, kan Wonosobo udah bebas ODF ya Pak ya? Betul. Nah kalau ODF-nya ternak itu kira-kira aman gak sih? Gitu, apalagi untuk ikan yang akan dikonsumsi begitu. Baik Pak, terima kasih. Dari pertanyaan dari Pak Rahman ya? Iya betul. Iya. Jadi begini Pak, sebetulnya konsep mungkin awalnya mengusahakan integrate farming, jadi mengusahakan beberapa komoditas jadikan satu tempat, termasuk usaha ternak dengan usaha perikanan, dalam ini kolam di bawahnya kan seperti itu Mbak. Memang kalau dulu ketika masih sekolah ini kita ada pelajaran namanya longyang ya, kolong ayam, jadi itu ada di kurikulum. Tetapi setelah berganti zaman dengan adanya regulasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, bahwasanya ada prinsip cara budidaya ikan yang baik. Ya, salah satunya itu memang dianjurkan untuk ikan-ikan yang dibudidayakan di masyarakat itu diarahkan untuk bagaimana cara budidaya ikan yang sehat. Jadi memang tidak dianjurkan untuk dikombin dengan misalkan di kandang dan sebagainya, atau tadi di zaman-zaman itu memang sudah tidak diperbolehkan lagi. Nah ini sebetulnya ini saling terkait juga nanti pada hasil harga di pasar. Ini yang salah satunya problematika kita ketika pada satu sisi ada usaha yang sudah diusahakan secara baik dan benar dengan pakan atau pelet yang baik, kemudian head to head dengan usaha yang perikanan yang di bawah kandang misalkan, sehingga harga tidak cukup kompetitif, sehingga ini memang salah satu problematika di Wonosobo ini. Beberapa jenis ikan misalkan lele itu yang tidak akan bisa naik secara signifikan. Jadi harga itu dinilai rendah karena memang sistemnya itu kan sistem yang tidak dianjurkan, sehingga daya tawarnya itu untuk produk itu sangat rendah Mbak. Nah, ini memang perhatikan kita sendiri, kita semuanya bagaimana mengedukasi pembudidaya itu untuk bagaimana cara budidaya yang benar. Ini kaitannya juga dengan konsumen. Konsumen harus digaransi juga bahwa ikan yang beredar ini hasil dari budidaya yang sehat. Jadi secara estetik masuk, dari sisi kesehatan masuk dan sebagainya. Jadi kita arahannya dan selalu mensosialisasikan ke masyarakat dan pembudidaya bagaimana agar budidaya ini mengikuti kaidah-kaidah yang menjadi harapan dari pemerintah, dalam ini adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Seperti itu Mbak. Oke, jadi sudah tidak dianjurkan gitu sudah ya Pak. Sudah tidak dianjurkan Pak. Kalau pakan yang baik itu sebenarnya ada seperti apa sih Pak, pakan untuk ikan sendiri kalau misalnya kita mau budidaya gitu? Apakah pur gitu atau mungkin kayak tumbuh-tumbuhan, dan apa sih Pak gitu yang bagus? Oh iya Mbak, terima kasih. Jadi memang pakan ini tergantung dari karakteristik dari ikan. Jadi memang misalkan ada jenis nila, kemudian lele, kemudian gurame, ini kecenderungannya orientasinya berbeda nih, tidak bisa disamaratakan. Jadi kalau kita bicara tadi pakan yang sehat itu memang jelas pakan pabrikan atau pakan yang dihasilkan membuat sendiri tetapi dari bahan-bahan yang sudah recommended. Artinya ada garansi bahwasannya pakan yang diberikan itu memang tidak
yang pertama tentu bisa secara usaha masuk ya, secara bisnis masuk. Kemudian yang kedua adalah menjamin kesehatannya juga. Kemudian terkait dengan jenis pakan, memang ada beberapa pakan yang berasal dari pakan pabrikan atau pelet ya. Kemudian ada pakan alternatif. Pakan alternatif itu kalau di beberapa jenis ikan tertentu itu memang tidak semuanya mengandalkan pabrikan. Contoh gerame. Gerame itu bisa komposisinya itu untuk pakan daun-daunan, daun sente dan sebagainya itu mungkin sekitar 60%, sementara hanya 40% saja yang dari pelet. Seperti itu, Mbak. Kemudian juga jenis ikan antara lele dan nila tentu komposisi proteinnya itu sebenarnya berbeda. Kalau nila itu sebenarnya kebutuhan proteinnya lebih rendah dibandingkan dengan lele, sehingga jenis pakan pun yang saat ini di pasaran itu kan cukup banyak. Itu memang harus pembudidaya harus bijak-bijak dalam memilih, sehingga nanti end usernya itu dalam ini pembudidaya itu tidak terbebani pada cost yang tinggi. Karena kadang beberapa keluhan, Pak sekarang pakan mahal, harga juga bisa naik-naik sehingga margin keuntungannya itu tidak bisa maksimal. Seperti itu, Pak. Jadi pentingnya edukasi harga pakan, kemudian biaya pakan dan efisiensi pakan. Itu sangat penting sebenarnya. Itu edukasinya itu sebenarnya intinya di situ. Sehingga nanti orang kecenderungannya budidaya ikan itu menguntungkan. Seperti itu Mbak Mita. Oke, baik. Semoga terjawab ini pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian ada lagi nih. Selamat sore Pak Hari dan juga Pak Pomo. Saya Andi di Kemiriombo Kaliwiro. Mau tanya nih, bagaimana sih tips budidaya ikan di ember supaya tidak bau dan dagingnya juga tidak lembek? Oke, Pak Pomo silakan. Ini Pak Andi kayaknya kita kenal ya nih Pak Hari. Oke, silakan Pak. Selamat pagi Pak Andi, Minamania juga nih Pak Andi ternyata. Iya. Alhamdulillah di Kemiriombo kita juga punya binaan di sana untuk kelompok perikanan. Kebetulan ada pembenihan ikan juga di sana. Untuk budidaya ember sendiri, sebenarnya kenapa airnya bau pasti Mbak Mita. Karena budidaya ember itu bukan sebuah bisnis, tapi sebuah hiburan. Kecenderungannya seperti itu. Karena bagaimana kenapa disebut sebagai hiburan? Karena biasanya begini Mbak Mita, ngasih makan ikan itu kan seneng. Apalagi misalkan embernya baru, ikannya baru, bapaknya ngasih makan, udah kan? Sebenarnya lele udah kenyang, tapi sebentar lagi ibunya datang ngasih makan lagi. Kalau lele mau Mbak, pokoknya lele itu geragas bahasanya itu geragas. Jadi mau pakani berapa kali pun tetap mau. Tetapi ketika lele ini sudah kenyang, apalagi pakannya pakan kering, ini ketika dia turun ke dasar, ini dimuntahkan. Nah, otomatis pakan yang dimuntahkan ini kan menjadi limbah. Padahal kandungan proteinnya ini kan tinggi untuk pakan lele. Karena protein kandungan unsurnya itu N, nitrogen, ini ketika dia terjadi dekomposisi, ini akan menjadi amoniak. Nah, amoniak inilah yang menjadi bau. Sehingga ketika kita melakukan usaha budidaya ember, itu pemberian makan itu harus tepat jenis, tepat waktu, kemudian tepat dosis. Seperti itu Mbak Mita. Tipsnya itu. Oke, semoga terjawab pertanyaannya gitu ya. Jadi ada tepat waktu, tepat dosis dan juga tepat jenis. Tepat jenis. Ya, semoga terjawab. Kemudian ada Pak Sugeng yang ingin bertanya. Selamat sore Bapak, saya tertarik juga ingin budidaya ikan. Nah, untuk mengawali usaha budidaya ikan itu seperti apa sih? Kira-kira susah apa enggak? Silakan Pak. Matur suwun Sugeng Injang Pak Sugeng ya. Pak Sugeng ini mungkin baru tertarik ya untuk mau usaha di perikanan begitu Mbak Mita ya. Jadi memang orang berusaha atau orang usaha itu tentu harus direncanakan dengan baik, direncanakan dengan tepat sehingga nanti usaha yang nanti akan digelutinya itu tentu saja memberikan keuntungan kan seperti itu. Jadi tentu yang pertama harus direncanakan ini mau usahanya di segmentasi apa? Apakah nanti di pembenihan ataukah nanti di pendederan atau di pembesaran?
Dan juga jenis ikannya ini mau bermain di ikan konsumsi atau di ikan hias. Ya, jadi memang harus dari awal itu bisnis plan-nya itu harus sudah punya gambaran terlebih dahulu. Sehingga nanti punya harapan bahwasanya kegiatan yang dilakukan itu di usaha perikanan itu nanti pada fase farm-nya itu nanti tidak akan masalah, tidak terjadi masalah. Jadi memang selama ini ada beberapa hal atau mungkin kendala terkait pemain-pemain baru ini Pak, karena mungkin berdasarkan pengalaman temannya atau melihat dari orang lain, tetapi belum mendalami sejauh mungkin untuk bagaimana sih bisnis di perikanan ini terkait dengan prospek, kemudian terkait juga dengan kendala-kendala, sehingga harapannya nanti dengan usaha yang nanti digeluti itu nanti tentu akan sustainable terus dan juga bisa memberikan pendapatan, kan seperti itu. Jadi memang Pak Sugeng nyuwun sewu, nanti harus di planning dulu apa nih panjenengan nanti mau bermain di ikan apa, kemudian nanti di segmentasi apa, tentu nanti mendasarkan dari berbagai pertimbangan, misalkan tempat, lahan, kemudian sumber air dan sebagainya, seperti itu Pak. Nanti boleh Pak mungkin secara langsung berkonsultasi dengan kami di bidang perikanan, Dinas Pangan Pertanian Perikanan, sehingga nanti kita dapat berkomunikasi lebih lanjut, lebih banyak dan juga nanti lebih gamblang nanti tentang terkait rencana panjenengan untuk usaha di perikanan Pak. Makanan Mbak Mita. Oke, baik, semoga ini sudah terjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya. Nah, ini kita tadi kan membahas tentang peluang usaha perikanan. Nah, dari mungkin rekap lah ya gitu ya kan, peluang usaha dari sektor perikanan budidaya, benih ikan, pembesaran dan lain-lain, hingga mungkin pengembangan ekonomi kreatif dari bisnis perikanan sendiri gitu, seperti apa sih? Dari semua peluang-peluang yang tadi sudah kita bahas satu persatu, silahkan Pak. Baik, tentunya masih melanjutkan dengan yang pembesaran tadi. Oke. Karena tadi masih koma. Masih koma ya. Iya. Masih yang ukuran kecil. Belum tuntas ya, masih ya? UK dan UB tadi kan seperti itu. Oke, baik, silakan. Nah, sebenarnya kebutuhan di Wonosobo sendiri masih sangat besar, bisa dilihat dari ikan konsumsi yang datang ke pasar itu belum tentu ikan dari Kabupaten Wonosobo, seperti itu. Jadi artinya kita bisa menyimpulkan kan kebutuhan ikannya konsumsinya masih tinggi, tetapi stoknya masih kurang. Okay. Ya karena kebiasaan di Wonosobo ini kebanyakan itu masih budidaya secara tradisional. Beli ikan dimasukkan ke kolam, disuruh bernafas saja, nanti setahun panen, seperti itu. Kan kasihan Mbak. Oke, nah harusnya kalau panen tuh idealnya tuh berapa bulan berarti nih Pak? Ya idealnya tergantung dari ukuran tebar sebenarnya ya. Tapi kalau di rata-rata kalau dihitung dari benih yang baru menetas, itu kalau untuk ikan nila itu antara 6 sampai 7 bulan. 7 bulan itu sudah maksimal, itu sudah masuk ke UK dan sebagian ya sudah mendekati UB sebagian. Seperti itu. Untuk ikan lele itu kalau di pembesaran kan rata-rata tebarnya antara ukuran 7 sampai 9 cm atau 9 sampai 12. Itu memakan waktu 2 sampai 3 bulan. Kemudian selain itu di Wonosobo ini kan tidak hanya seperti di Wadas Lintang yang notabene airnya sangat melimpah. Kemudian di daerah Selomerto, Kalikajar, kemudian di Wonosobo yang airnya melimpah ini kan beberapa tempat pasti sulit air ini Mbak. Untuk yang wilayah sulit air sebenarnya masih bisa untuk usaha pembesaran ikan, bisa menerapkan sistem bioflok. Ini agak liar nanti obrolannya sebenarnya panjang sekali ini kan ini sudah bisa sampai besok nih. Bisa sampai pagi kalau kita ngobrol ke teknologinya kalau secara detail ya. Jadi nanti kalau yang masih penasaran pendengar Pesona FM ini Minamania bisa kontak kami. Karena kami kebetulan pria panggilan ini. Iya. Kita kalau ada yang kontak daerahnya mana kita datangi seperti itu. Jadi pelayanan kami seperti itu. Siaga terus gitu ya, on call gitu ya. Iya, seperti kalau istri lagi hamil kita bapak siaga. Jadi selain bioflok, ini kan untuk wilayah minim air bisa menggunakan sistem bioflok. Kemudian ada lagi Mbak yang namanya sistem RAS. Itu apa itu Pak? Recirculating
aquaculture system. Waduh. Wah, keren ya bahasanya. Iya, bahasa Ya Inggris. pokoknya padahal ya airnya cuma diputar-putar itu aja bahasa yang simpel seperti itu sebenarnya. Iya. Itu di kolam juga itu Pak atau ada media lain nih Pak? Ya, untuk sistem RAS ini membutuhkan kolam tentunya, kemudian filter. Jadi kalau susah membayangkan sistem RAS, Kayak kita di akuarium melihat gitu, Pak? ya akuarium atau kolam koi seperti itu. Tetapi ini untuk usaha budidaya pembesaran seperti Oke. itu. Baik, ternyata nih banyak sekali gitu ya. Menarik sekali sebenarnya perbincangan kita. Ini bahkan sudah di detik-detik kita harus berpisah Oh gitu ya, nggak kerasa ini. Iya. Nggak berasa Ini ya. terlalu singkat ini Mbak durasinya. Terlalu singkat ya Pak ya. Iya. Jadi harusnya besok kita masih nyambung lagi sebenarnya di episode besok nih Pak Oh, untuk siap. gitu ya. menyelesaikan ini gitu ya. Siap Mbak Mita. Oke, sebelum ke closing statement nih, mungkin ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu terkait dengan yang itu tadi yang saya tanyakan, peluang dari berbagai usaha dari sektor dan subsektor ini nih, kira-kira seperti apa sih gitu, silahkan. Baik Mbak, terima kasih. Jadi tadi yang belum sempat dibahas terkait dengan ekonomi kreatif di perikanan. Jadi memang ini bahasa-bahasa yang mungkin akhir hari ini atau beberapa tahun terakhir ini sudah cukup lazim kita dengar terkait ekonomi kreatif. Tentunya kita pengennya mengelaborasi dari ekonomi kreatif ini juga bisa diaplikasikan di perikanan, di bidang perikanan. Jadi memang ada beberapa peluang-peluang usaha yang dikombinasikan dengan usaha tertentu misalkan atau dikreasikan dengan hal atau inovasi baru sehingga dalam hal ini nanti akan menimbulkan produk baru yang berbasis perikanan. Itu memang ada beberapa kegiatan yang sebetulnya ini peluang cukup menarik juga karena apalagi misalkan Wonosobo ini sebagai DTW ya, daerah tujuan wisata unggulan di Jawa Tengah terutama Dieng, tentu kunjungan wisatawan baik lokal maupun asing ini kan potensi pasar yang luar biasa. Nah, tentu ini kalau misalkan membidik di perikanan apa sih yang bisa dielaborasi, tentu banyak misalkan di kuliner misalkan atau nanti di bidang-bidang lain yang terkait dengan ikan hias. Jadi memang sekarang wisata itu ada yang berdasarkan alam atau budaya atau kuliner misalkan atau tradisi atau kultur. Jadi tentu nanti misalkan perikanan bisa masuk ke situ yang punya interest untuk bisa tadi mengkombinasikan usaha-usaha yang terkait dengan usaha perikanan. Jadi misalkan wisata dengan perikanan kan bisa juga. Contoh usaha-usaha lain yang intinya adalah pengembangan produk nilai tambah Mbak. Contoh misalkan selama ini ikan hias misalkan, hanya sekedar ikan hias yang selama ini lazim kita lihat atau kita dengar. Tapi ternyata juga ada pengembangan cukup banyak. Misalkan usaha aquascape nih. Aquascape sudah tahu Mbak Mita? Aquascape. Iya, yang akuarium tapi ada ininya Pak, hiasan-hiasan. Iya ini. betul, iya. Seperti itu gambarannya. Jadi memang ada beberapa jenis usaha yang tentunya kalau itu tadi, kalau ekonomi kreatif itu adalah berbasis dari inovasi dan kreativitas, sehingga bisa juga nanti idenya itu bisa berubah seiring dengan perkembangan zaman, tidak bisa monoton kan seperti itu. Kemudian terkait juga tentu Mbak, selama ini mungkin ada beberapa hal yang seluk-beluk terkait perikanan. Tentu misalkan nih sebenarnya apa sih tadi bicara peluang, sebelumnya ada juga enggak sih misalkan kendala-kendala dalam usaha perikanan ya, kalau kita sampaikan juga ada Pak. Jadi kalau kita bicara masalah atau kendala di perikanan juga cukup ada beberapa kita inventarisir. Yang pertama tentu pasar, artinya ketika kita bicara usaha yang sifatnya itu budidaya misalkan, entah itu di pertanian, peternakan, di perikanan juga, tentu endingnya itu adalah di pasar. Nah, tentu nanti pasar itu adalah pasar yang sudah ada atau pasar yang diciptakan. Ya ini yang namanya tadi peluang, terkait kendala. Kadang-kadang orang ini laku nggak sih, sebetulnya demand-nya berapa, sehingga nanti supply-nya itu bisa diestimasi. Jadi memang salah satu kendalanya adalah bisa mengkreasikan pasar yang ada ataupun pasar yang diciptakan sebenarnya. Jadi antara tantangan dan peluang atau masalah itu sebenarnya berbeda tipis, tinggal bagaimana bisa menemukan solusinya. Kemudian persoalan selanjutnya adalah terkait dengan permodalan Mbak, biasa ya. Modal itu biasanya ya persoalan klasik kan seperti itu. Dimanapun kadang-kadang, waduh Pak, nyun sewu ini kendalanya modal tidak ada. Maksudnya modal kapital. Padahal
tentu tidak serta-merta bahwasanya keterbatasan modal itu menjadi kendala dalam usaha, karena memang ada beberapa platform yang bisa menawarkan untuk pendampingan dari kegiatan, misalkan pakan, ya ada beberapa platform yang sudah bisa untuk bermitra, kan seperti itu. Kemudian yang saat lain mungkin kendala di tata niaga nih Mbak. Jadi mungkin diakui bahwasanya bagaimana menciptakan tata niaga yang balance antara produsen dan juga pasar, atau produsen kemudian bakul atau supplier dengan pasar. Ini memang diperlukan tata niaga yang baik, teratur dan terkelola dengan baik, sehingga keuntungan ini bisa dibagikan merata ke siap tadi. Jadi pembudidaya itu juga untung, pedagang untung, bakul juga untung, kan seperti itu. Jadi tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Itu memang tentu perlu elaborasi, tentu perlu waktu untuk semuanya bisa bekerja sama dengan baik. Mungkin itu Pak beberapa kendala di usaha termasuk di perikanan. Tentu kendala ini sebenarnya bukan dari batas, tetapi sebagai tantangan untuk bagaimana bisa mengkreasikan usaha itu biar tetap eksis, Mbak. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Jadi walaupun ada masalah, ada kendala, tapi ini menjadi tantangan untuk kita bisa tantangan. Betul. Berproduksi ikan sebanyak-banyaknya di Kabupaten Wonosobo gitu. Nah, peluang usaha perikanan di Kabupaten Wonosobo ternyata banyak sekali. Ada tadi mulai dari yang sektor perikanan, subsektornya juga ini mempunyai peluang yang luar biasa ya. Tidak hanya ikan yang siap panen ya Pak Pomo ya, betul. tapi dari benih dan juga pembesarannya ini juga menjanjikan juga sangat gitu ya Pak. menjanjikan. Ini ada kebutuhan saja per hari untuk ukuran 8 on up, ini per hari 15 ton, ini belum ada yang bisa memenuhi. Wah, Kabupaten Wonosobo nih harus nih, padahal Wadas Lintang tuh cukup luas gitu ya. Telaga Betul Menjer sekali. juga ini kayaknya juga budidaya ikan gitu ya. Tapi Iya. ternyata 15 ton per hari belum bisa terpenuhi ya Belum Kabupaten bisa, Wonosobo belum ya. bisa. Ya mungkin ini bisa menjadi motivasi untuk Pesona Inspira dan juga Mina Mania untuk semakin semangat untuk berpeluang usaha di perikanan gitu. Nah, karena sudah di penghujung acara, ini silahkan kita dari masing-masing narasumber kita persilakan untuk memberikan pesan dan juga closing statement pada sore hari ini, silahkan. Baik, terima kasih Mbak Mita dan pendengar setia dari Pesona FM, terutama Mina Mania. Karena mungkin waktu ya, sehingga obrolan kita yang sebenarnya asik ini belum banyak yang digali dan kita diskusikan, tetapi memang karena waktu durasi tidak memungkinkan, mungkin bisa bertemu di lain kesempatan. Kami hanya bisa menyampaikan bahwasanya yang pertama bahwasanya usaha perikanan di Kabupaten Wonosobo ini masih ada peluang untuk dijalankan dan dikembangkan. Keterbatasan sumber daya alam bukanlah sebuah halangan dalam memulai usaha sektor perikanan, dengan berpijak pada kekuatan ide kreatif dan kesungguhan dalam berusaha. Kalau orang Jawa itu filosofi sopo sing tekun bakal tekan, kan seperti itu Mbak. Jadi memang perlu ketekunan dan juga tapi inovasi kreatif menghadapi perubahan tantangan zaman. Kemudian monggo mari kita wujudkan sektor perikanan menjadi alternatif dalam usaha yang berorientasi pada bisnis yang menguntungkan dan berdaya saing. Tentunya ini perlu semuanya stakeholder ini dalam satu frekuensi yang sama untuk bagaimana perikanan ini bisa maju. Mungkin itu Pak yang dapat kami sampaikan di closing statement. Mungkin nanti Mas Pomo bisa menambahi terkait dengan apa yang harapan ke depan biar perikanan ini tetap bisa eksis dan berkembang. Monggo Mas Pomo. Baik, terima kasih Mas Hari. Sebenarnya waktunya sangat kurang ini Mbak ya. Ternyata sudah closing statement, padahal belum mulai masalah pengolahan juga nih. Iya, padahal ini ternyata udah 1 jam. Untuk budidaya saya punya tips. Tadi Pak Haris sudah pakai bahasa Jawa, saya tipsnya juga bahasa Jawa ini. Oke. Biar nanti lebih penasaran terus tanya ke saya nanti. Gitu ya. Biar di WA ya Pak ya. Biar di WA. Jadi di usaha budidaya kiat suksesnya ada 5, yaitu Tirto, Winih, Titi, Wanci, dan Pesti itu. Tapi artinya nanti biar langsung sama saya. Padahal saya ini udah langsung pengen tanya artinya. Tirto, Winih, Titi, Wanci, Lan Pesti. Begitu. Ya ini kemudian menjadi PL ini. Bertanya-tanya Iya. gitu ya. Apa mau tahun depan ini Mbak? Kemudian untuk closingnya untuk acara hari ini untuk Mina Mania dan pendengar Pesona FM.
Jadi usaha perikanan mampu menjadi penopang ekonomi masyarakat. Wah, luar biasa, keren sekali ya Pesona Inspira untuk kali ini. Singkat, padat, jelas. Pokoknya bikin kita penasaran dan ingin semakin tahu lebih banyak tentang dunia perikanan di Kabupaten Wonosobo, apalagi peluangnya cukup dan sangat menjanjikan. Baik, kalau begitu Pesona Inspira terima kasih sekali untuk kebersamaannya. Kita ketemu lagi pastinya di acara yang sama di lain kesempatan. Pak Hari terima kasih banyak. Sama-sama Pak Mbak Pomo Mita. juga terima kasih. Iya, sama-sama Mbak Mita. Sudah Terima kasih. berbagi informasi tentang peluang usaha yang menjanjikan di sektor perikanan Kabupaten Wonosobo. Semoga bisa kita lanjut di lain kesempatan ya, karena memang waktunya ini yang kurang lama. Oke, baik, kalau begitu terima kasih sekali Pesona Inspira untuk kebersamaannya yang tadi juga sudah gabung di 0823 2383 9996. Tapi sayang ini kita juga harus berpisah. Tapi pastinya untuk ketemu lagi di episode yang lainnya di lain kesempatan dengan tema-tema yang lebih menarik seputar dunia pangan, pertanian maupun perikanan di Kabupaten Wonosobo. Kalau begitu saya Mita dan juga narasumber pamit. Terima kasih Pak Hari dan Pak Pomo. Sampai terima ketemu kasih. lagi. Sampai jumpa juga Pesona Inspira. Selamat sore. Saya Mita dan narasumber pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.